Gini Ramdhani. Jadi kita akan melaksanakan tugas psikom Komunikasi. psikologi komunikasi. Langsung aja. Bagaimana hubungan antar personal antara gue sama Ratu? Jadi gue sama Ratu itu udah sekelas dari semester 1 tapi kita kayak beda pertemanan, yang kayak dia punya teman, gue juga punya teman gitu. Tapi kita masih kayak saya masih kan sebagai teman sekelas gitu. Betul. Dan kalau misalnya dibilang tahu Ratu, belum tahu karena emang kayak belum deket aja. Terus pernah sekali sekelompok, inget gak? Ingat. Komdik, iya. Hai guys, sorry kita pindah tempat karena kenapa tuh? Hujan tiba-tiba. Jadi kayak biar efektif di sini, biar kayak kedengeran. Oke, kita lanjut. Jadi semester 1 kan tadi gue udah jelasin hubungan gue sama Ratu gimana ya antar personalnya. Nah, di semester 2 ini gue itu kan kita kayak saling chat gitu, kayak nyari teman gitu, kayak kita tuh emang belum terlalu kenal sama anak-anak komunikasi gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue chat Ratu, gue nanya kayak lu udah sama siapa, pokoknya intinya gue nanya lu punya teman gak, terus kayak dia juga nggak punya teman. Ya udah akhirnya tuh bareng. Nah awalnya gue kira tuh Ratu orangnya introvert gitu kan, dari kelihatannya. Maksud gue kayak yang kayak diem dulu, dan kalau asik tuh harus udah lama gitu, intinya gitu. Terus gue kira kayak aduh gue takut gue nggak cocok atau nggak sefrekuensi gitu kan. Tapi ternyata we can get along, malah kayak gue cocok, kayak gue merasa gue bisa balance. Gue antara nanya seputar akademik sama atau seputar hal-hal basic skill dan sebagainya, tuh dia tuh nyambung sama gue gitu. Kayak akhirnya gue udah kenal Ratu, gue udah tahu nih Ratu tuh kayak gimana. Terus yang awalnya gue kira nggak cocok ternyata malah kayak cocok, dan gue banyak belajar gitu dari Ratu. Intinya kayak gitu. Udah deh itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, situasi apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona itu efektif? Siapa yang mau jawab? Mungkin gue dulu abis dulu ya. Jadi situasi apa? Mungkin seperti yang kalian tahu, kalau komunikasi yang efektif itu berarti gak ada miskom sama satu sama lain kan. Nah gue sama Ratu tuh tipikal yang kalau apa-apa tuh chat. Jadi kayak gak malu untuk bertanya, paham gak sih? Gak gengsi juga, kayak gue gak ngerti gue pasti tanya Ratu, dan misalnya Ratu juga mau nanya dia pasti tanya gue gitu kan. Make sure gitu. Kita Make sure satu sama lain. Itu dari gue. Kalau dari Ratu gimana? Gue lanjutin aja yang dari tadi Atifah bilang. Jadi karena kita saling make sure untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara kita, gitu aja sih paling. Make sure. Jadi intinya kalau misalnya kalian ingin komunikasi kalian lancar, itu pastinya harus satu pikiran satu sama lain. Misalnya gue masih belum clear nih, gue tanyain dong ke Ratu. Jadi jangan sampai kalian menyimpulkan sendiri gitu. Jadi biar pesan yang kita sampaikan sama pesan yang kita terima tuh kayak satu maksud gitu loh. Iya benar, itu dia untuk pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Oke, gue dulu kali ya. Jadi pertanyaan ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing yang disukai dan membuat kalian tuh hubungannya tuh bagus gitu, antar persona kalian tuh lancar. Nah kalau gue sendiri ya, daya tarik Ratu nih. Ratu itu pertama kali gue kenal itu orangnya sangat-sangat teratur. Dia bisa memanage tugas gitu, kayak apa yang harus diprioritasin, dan dia juga balance sama kehidupan dia. Jadi nggak yang kaku, paham kan? Ada orang yang kayak terlalu manage dan dia jadi malah kaku gitu. Nah kalau Ratu enggak gitu, dia kayak bisa balance gitu. Jadi dia Ratu tuh bisa manage waktu dan juga manage sesuatu. Jadi itu menurut gue daya tarik sih, karena nggak semua orang bisa untuk mengatur itu semua. Jadi ada orang yang kayak mengikuti alur aja gitu, kayak itu kan malah yang kayak bikin hidup kita berantakan gitu, kayak ngikutin alur. Jadi ya jalanin aja tanpa rencana. Nah itu kan malah membuat kalian tuh gak teratur, jadi gak punya goals gitu. Jadi itu menurut gue daya tarik Ratu. Dan yang kedua, Ratu tuh aware sama diri sendiri dan juga orang lain. Jadi dia tuh tipikal yang sangat-sangat tidak egois. Kalau misalnya egois tuh gue bisa tahu nih orang-orang yang egois tuh udah kelihatan. Jadi dia tuh selalu memprioritaskan diri sendiri. Maksud gue bagus sih untuk put yourself first, but
gak semua situasi gitu harus lu duluan gitu. Jadi menurut gue Ratu itu tipikal yang bisa untuk aware-nya itu ya tadi yang gue udah mention, dia sangat tidak egois. Nah kalau diri sendiri itu kayak gimana? Iya, dia sangat-sangat peduli sama penampilan diri dan juga dalam diri juga gitu. Kayak misalnya Ratu tuh sangat rapi, itu menurut gue daya tarik dia. Dari segi rapi dan juga segi merawat diri. Gue banyak nanya skincare ke Ratu, banyak nanya makeup ke Ratu, karena menurut gue di umur kita itu sangat-sangat bagus untuk lebih aware sama diri sendiri. Karena kayak skincare itu adalah apa ya namanya, kayak jangka panjang gitu loh. Kalau lu nggak dari sekarang, lu pasti bakal menyesal gitu. Kalau dari gue, jadi Ratu sangat aware sama diri sendiri dan juga orang lain. Udah sih, itu daya tarik dari Ratu. Kalau bisa pinter pasti udah pasti ya. Apakah sudah siap? Jadi kita seperti yang Atifah katakan tadi. Jadi seperti yang Atifah katakan tadi, kalau kita udah sekelas dari semester 1, jadi gue udah bisa menilai Atifah dari semester 1. Dari awal itu dia kelihatan banget extrovertnya parah. Jadi kalau dibandingin gue kan, kalau tadi kata Atifah gue tuh kayak introvert gitu ya, karena benar juga gue kayak gitu. Dan gue melihat Atifah tuh yang kayak, kok dia bersemangat mulu ya hidupnya. Terus dia kan kayak naik bis kita mulu ya. Terus benar-benar yang kayak bersemangat, penuh gairah gitu loh. Sedangkan gue datang ke kampus aja kayak udah capek bawaannya. Itu satu. Terus kedua yang gue sadari pas kita sekelas sih, dia itu walaupun kadang deadliners ya, tapi dia tuh bisa gitu nyelesain semuanya, nggak yang kayak deadliners terus kayak bodo amatan. Terus dia juga bisa ngimbangin antara organisasi sama tugas, yang dimana gue belum tentu bisa. Terus Atifah adalah seseorang yang tidak takut untuk berekspresi. Walaupun dia kayak sempat cerita gitu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia dalam untuk berekspresi gitu. Kayak tadinya tuh dia sangat berekspresi, terus jadi ada suatu hal jadi kurang berekspresi gitu, suatu konflik. Terus dia tuh kayak pokoknya dia nggak takut gitu kan untuk berekspresi, kayak nggak dengerin apa kata orang gitu gak sih lo? Dan yang nggak mumpeng. Iya, jadi kayak dia tuh awalnya tuh gue kalau masang SG kayak males gitu, malu juga karena kayak malu takut dinilai gini-gini sama orang. Tapi pas gue temenan gitu sama Atifah, jadi bodo amat gue mau masang ini juga, karena kan ya akun-akun gue gitu kan, orang nggak punya urusan tentang itu gitu. Itu sih, jadi berteman dengan Atifah Sangat bahagia ya. iya betul, karena dia sangat bisa menyeimbangkan gue gitu loh. Jadi gue nggak ngerasa temenan sama ekstrovert yang bikin capek gitu. Ada mungkin karena kita jadinya sefrekuensi juga, jadi gue nggak ngerasa capek gitu sama temenan sama Atifah gitu sih. Gue kembalikan kepada Atifah. Oke, terima kasih Ratu. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi? Jadi dari Ratu dulu. Tapi lebih ke konflik eksternal sih ya, bukan dari kita. Cuman itu menurut gue konflik. Gak, bukan salting. Oke, jadi waktu itu kita habis kelas. Ini gue ceritain kronologinya biar panjang ya durasinya. Jadi waktu itu kita kondisinya habis kelas, satu matkul. Terus gue jalan keluar kampus tuh bareng teman-teman gue dan Atifah gitu kan. Terus ke posisinya tuh gue sama Atifah jalannya tuh belakangan daripada teman-teman gue yang lain. Papasan lah sama satu teman Atifah. Ya udah, teman SMA yang satu kampus sama kita tapi beda prodi. Maaf. Terus abis itu ya udah Atifah papasan, sapa-sapaan kan. Pas itu gue ngeliatnya kayak ya udah bisa aja cowok doang gitu kan. Terus di perjalanan pulang dia udah misah kan sama semuanya. Gue kayak mikir sambil jalan menuju kosan, gue kayak mikir kok dia kayak lumayan gitu ya. Pokoknya dia kayak lumayan gitu, pokoknya kayak bikin gue interest gitu kan sama dia karena rapi gitu loh bajunya. Ini first impression gue ngeliat temennya Atifah nih. Kalau ngampus. Terus pas gue baru banget nyampe kos, gue bener-bener baru duduk, gue langsung ngechat Atifah. Dan ngechat itu tuh kayak seolah-olah ada masalah besar gitu. Padahal cuma kayak gini nih chatannya nih. Kayak gini nih chatnya. Kayak gitu doang. Terus yaudah kita lanjutkan kepada Atifah.
gitu ya kronologi awal ketemu dengan sang ex crush gitu ya. Jadi iya benar itu teman SMA gua. Udah ngasih hal-hal positif lah ke Ratu tentang dia gitu, hal positif dia ke Ratu. Terus ya udah gue kasih tahu, terus Ratu makin penasaran gitu kan. Dia tuh nitip salam, kayak ngechat gue kayak titip salam dong buat situ. Terus gue ya udah gue forward tuh chatnya kayak gini. Terus lihat, udah tuh gue udah kasih tahu Ratu yang mana gitu kan. Terus besoknya ketemu Papasan di tangga. padahal nggak gimmick ya, nggak kayak si cowok ya, nggak nyangka cowok temen gue juga kayak nggak ngechat gue tip ketemu yuk biar gue tahu temen siapa tuh yang suka sama gue. Enggak, ya udah akhirnya ketemu. Gue tuh ngelirik dia sama sekali nggak nengok si Ratu, sumpah asli ya. Terus dia nyapa doang, nyapa lu tau kan kalau lagi nyapa di tetangga, terus kayak udah nyapa gitu. Terus kayak kalau orang lirik kan kayak ngeliat dua-duanya, ini mah enggak ke gua doang. Terus dia tuh langsung nge-DM yang itu ya tip. Oh iya gue. Jadi gue tuh buat SG. Terus ya udah gue buat SG ada tuh sengaja biar kayak mancing itu agak caper kecil. Terus ya udah akhirnya gue nge-SG-in bareng Ratu. Terus dia nge-reply yang itu ya tip. Ya gitu kan. Dia 2 kali bilang lu cantik gak sih? Yang pas gue ngasih foto, abis itu yang pertama gue udah tahu si Ratu teh suka sama interest sama si dan gue juga udah tahu si udah ngincer cewek lain, tapi gue kayak tetap ngasih info-info tentang dia. Maksudnya intinya kayak gue nggak komunikasiin kalau si tuh punya ngincaran cewek lain gitu. Nah itu kan menurut gue salah ya. Jadi dalam pertemanan itu menurut gue harus terbuka, harus kayak satu otak. Maksud gue kayak kalau harus cerita yang sebenarnya gitu. Nah ya udah akhirnya gue nunggu waktu yang pas untuk membicarakan seputar si ke Ratu. Waktu itu gue sampai bilang gak sih selalu kalau itu pertama kalinya lagi gue suka sama cowok di kampus. Tuh kan gue kalau begitu kan gue nggak jadi makin nggak berani ya. Intinya kayak ya, tapi salah gue kelamaan juga sih. Jadi intinya gue udah tahu, tapi gue malah tetap ngasih info kayak ini nih gue ngevideoin si lagi ada di SC gitu. Itu kan menurut gue salah sih. Udah tahu si Ratunya udah tahu si cowoknya tuh udah punya inceran cewek, tapi gue malah ngasih tahu yang baik-baik. Kayak itu kan menurut gue it's not good gitu, kayak buat diceritain. Harusnya lu diem aja, keep it for yourself lah intinya. Tapi gue malah ngasih tahu gitu. Terus 2 kali tuh gue ngevideoin lagi yang pas lagi di koin, inget gak sih? Nah itu menurut gue jahat sih. Kayak gue udah tahu si cowoknya ini punya inceran lain, tapi gue masih ngevideoin buat nge-share ke Ratu. Itu menurut gue itu nggak bagus gitu, nggak manner gitu. Terus ya udah akhirnya Pas kita UTS hari pertama kalau nggak salah, Atifa kayak itu gue mau ngasih tahu lu sesuatu. Kayak dia mau ngasih tahu sesuatu, terus dia bilang tapi lu jangan kaget ya. Enggak. Terus dilanjutkan oleh Atifa. nah itu tadi yang Ratu udah bilang kayak Ratu taunya dari orang lain, padahal gue duluan gitu ya yang ngasih tahu info dia kayak gimana. Harusnya gue juga yang ngasih tahu info jelek dia juga gimana gitu. Jadi gue tuh salahnya di situ gitu. Dan parahnya lagi gue itu lumayan lama, kayak gue nunggu Ratu tahu duluan tuh lama gitu. Harusnya kan gue yang ngasih tahu. Terus ya udah setelah beberapa lama si cowok ini buat SG ya sama cewek. Pokoknya intinya udah terang-terangan lah kalau dia tuh emang udah punya cewek gitu. Take it or leave it. Bener, lu nggak boleh gitu ya. Jadi pelajaran bagi gue dan Ratu, kalau segala apapun itu harus dikomunikasiin. Karena kalau misalnya apalagi info, maksud gue kayak yang harusnya gue kasih tahu tapi dia malah tahu dari orang lain, itu menurut gue itu gak bagus gitu. Jadi komunikasi itu terpenting. Kayak gue jadi tahu apa yang di perasaan gue kayak gimana, perasaan Ratu gimana. Kan jadinya enak ya kalau misalnya diem-dieman. Ya kalau saling sembunyi-sembunyi, diem-dieman karena takut gak enak, itu justru malah endingnya di belakang. Walaupun emang kelihatannya malah enjoy aja, nggak kenapa-napa, tapi pasti di akhir tuh kayak baru kerasa dampaknya ya gitu. Jadi mungkin itu konflik kecil
karena tidak memberikan kejelasan dan memberikan subjektif gitu kayak kebenarannya seperti apa gitu. Jadi menurut gue itu konflik, dan cara mengatasinya ya paling komunikasiin lagi ya. Tapi setelah itu sih udah aman-aman aja ya. Si Ratu juga udah cut off ya, udah uncrush juga, udah nggak pernah ngomongin. Oke, udah nggak ngomongin. Pokoknya intinya she deserve better lah buat nyari yang lain. Jadi intinya teh kalau misalnya kalian punya masalah, kalian punya sesuatu teh diomongin aja gitu, jangan ditutup-tutupin. Oke, ada lagi dari lu tuh. Sekalian closing statement kali ya. Jadi benar banget kata Atifa tadi, sekecil apapun itu informasinya atau pesan apapun itu dalam pertemanan, pokoknya dalam sebuah hubungan tuh harus kita lurusin itu biar nggak terjadi miskomunikasi. Karena dengan miskomunikasi itu bisa menghancurkan segala hubungan gitu. Selain untuk selain meluruskan atau make sure suatu hal gitu ya, kita juga harus menerapkan komunikasi asertif. Itu sih dari gue. Lanjut tadi Pak. Makasih closing statementnya dari Ratu. Gue mau nambahin dikit deh. Tadi yang pas lu bilang lu jadi nge-share hal-hal yang di SG gitu. Lu tau gak sih, gue punya cerita juga. Jadi gue tuh kayak jadi temen gue ada nih, gue kasih tau aja ya, si Jikri tahu kan pasti Jikri. Nah si Jikri teh nge-share tentang Indonesia Idol. Intinya kayak nge-share sesuatu gitu, tapi dia ada pakai caption, sorry ya, gue jarang banget idolin orang, tapi sorry kalau lebay. Intinya kayak dia nggak enak buat nge-share. Gue langsung bilang, sumpah share what you wanna share gitu, kayak lu nggak usah mikirin orang lain. Kalau itu yang membuat lu happy, lu nggak usah peduliin mau orang lain itu ngelihat atau enggak, ya itu buat lu sendiri gitu. Dan malamnya langsung di CF gue tuh. Bisa jadi nggak tutorial untuk apa ya? Ya intinya kalian tuh jangan takut untuk berekspresi, karena kita harus saling mendukung. Kalau misalnya itu nggak membuat negatif untuk lingkungan, kenapa lu harus takut gitu? Iya, udah aja itu dari gue ya. Lucu ceritanya. Lu juga bertahu? Iya. Oke, itu aja dari gue sama Ratu. Semoga bermanfaat ya jadi cerita kita, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab juga. Segitu aja, kurang lebih ya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.